teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Mushaf Standar Indonesia. Mushaf Standar Indonesia adalah versi Al-Quran yang disusun, diterbitkan, dan disebarluaskan oleh pemerintah Indonesia melalui Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) di bawah naungan Kementerian Agama. Tujuan utama dari penyusunan mushaf ini adalah untuk memastikan keseragaman teks Al-Quran yang digunakan di Indonesia, serta untuk memudahkan umat Islam di Indonesia dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait Mushaf Standar Indonesia. Yang pertama, sejarah dan latar belakang. Mushaf Standar Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 1984. Upaya ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengatasi perbedaan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran yang ada di masyarakat. Pada masa sebelumnya, terdapat berbagai versi dan cetakan Al-Quran yang berbeda dalam penulisan teks, tanda baca, dan tajwidnya, sehingga diperlukan suatu standar yang baku. Yang kedua, proses pentasihan. LPMQ bertugas melakukan pentasihan atau peninjauan dan pengesahan terhadap setiap mushaf Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan di Indonesia. Proses pentasihan melibatkan para ahli dalam ilmu Al-Quran termasuk qiraat, tajwid, dan tafsir. Mereka memastikan bahwa teks Al-Quran yang dicetak telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, karakteristik Mushaf Standar Indonesia. Yang pertama, penulisan teks. Mushaf Standar Indonesia menggunakan rasem Utsmani, yaitu cara penulisan yang mengikuti tradisi penulisan mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini mencakup aturan-aturan khusus dalam penulisan huruf dan tanda baca. Yang kedua, tanda baca dan tajwid. Mushaf ini dilengkapi dengan tanda baca, harokat, dan tanda tajwid yang membantu pembaca dalam menghafalkan Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, terjemahan. Selain teks Al-Quran, Mushaf Standar Indonesia juga biasanya disertai dengan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Terjemahan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran bagi umat Islam di Indonesia. Nah, yang keempat, ukuran dan desain. Mushaf ini tersedia dalam berbagai ukuran dan desain, mulai dari yang kecil untuk dibawa berpergian hingga yang besar untuk digunakan dalam masjid atau madrasah. Selanjutnya, penyebaran dan penggunaan. Mushaf Standar Indonesia didistribusikan secara luas ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah Indonesia sering mendistribusikan mushaf ini secara gratis ke masjid-masjid, sekolah-sekolah, madrasah, dan lembaga Islam lainnya. Selain itu, mushaf ini juga dijual di toko-toko buku dan dapat diakses dalam bentuk digital. Nah, yang kelima, peran dalam pendidikan dan dakwah. Mushaf Standar Indonesia memainkan peran penting dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Banyak madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang menggunakan mushaf ini sebagai bahan ajar utama. Selain itu, mushaf ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan dakwah dan pengajian di masyarakat. Yang keenam, revisi dan pembaruan. LPMQ secara berkala melakukan revisi dan pembaruan terhadap Mushaf Standar Indonesia untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan teks Al-Quran. Revisi ini juga mencakup perbaikan dalam hal kualitas cetakan, penggunaan kertas, dan desain. Yang ketujuh, peran internasional. Mushaf Standar Indonesia juga dikenal di kalangan internasional dan digunakan oleh komunitas Muslim Indonesia yang tinggal di luar negeri. Penyebaran mushaf ini turut memperkuat hubungan budaya dan keagamaan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, kesimpulannya, Mushaf Standar Indonesia adalah upaya penting dari pemerintah Indonesia untuk memastikan keseragaman dan keakuratan teks Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia. Dengan adanya mushaf ini, umat Islam di Indonesia dapat membaca,
menghafal, dan memahami Al-Quran dengan lebih baik, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.